Nyalir bahwa nggak ada itu izin bangunan mendirikan bangunannya. Ya, itu memang Asal letup aja lah orang itu. Orang itu kan modelnya berani. Berani melakukan kejahatan, tapi ya kan bukan berani melakukan kebenaran. Kalau yang kasus di sini memang sangat sungguh mengerikan lah. Ya waktu itu ya kan, kami tak bisa, itu Ramadan itu, kami tidak bisa makan, tak enak tidur, semuanya lah. Benangis sana semua. Setiap malam. Udah digoncang ini, udah datang nih preman-preman. Oh, kami punya kecil-kecil anak-anak digendong-gendong masih nyusu, bawa ke tanah lapang semua. Jadi preman-preman itu datang berarti bawa senjata? Ya, ini nakut-nakuti lah. Ya, namanya ngancam-ngancam itu Udah kayak gitu polisinya pun datang, beberapa barak itu apa namanya itu mobil. Udah itulah bawa tank itu yang Kok itu untuk rakyat ya kan? Iya. Kan apa itu namanya ya kan? Suatu kekejaman. Tahun 2011 waktu itu. Udah lama belum? Mudah itu, udah lama kali. Sebelum 2011 berapa Pak? 2008. 2008 cuma goncang-goncang gitu aja, Ya, mager-mager aja. Memang udah mager beton, tanah lapang itu mager beton udah. Kami tumbangkan betonnya. Oh, takbir, Allahu Akbar. Dinas. Waktu itu masih dinas. Kalau ancaman ini Bertubi-tubi, ngeri-ngeri lah. Tapi kami itulah tadi sabar. dinas mau nanti ini pulang ke Tandem, saya nggak pulang ke kampung, gantian dari rumah baru gantian. Iya. Gitu. Bingung lah, benangisan semuanya. Nggak enak, nggak nyenyak tidur, pokoknya gitu lah. Ya Allah, udah macam lagi dijajah. Oh, tak kemana-mana lah. Itu kan, Alhamdulillahnya kamu nggak di sini ya kan. itu kan secara paksa, orang itu secara baik-baiknya nggak ada ngajukan. Mana ada cerita ya kan Pak. Nggak ada nego-nego, nggak ada. Aduh, memang orang ini memang bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng, dibilang anak kami ya kan Pak ya. Sampai sekarang masih disimpan itu ya Pak videonya. Kami numbangkan itu, numbangkan beton apa itu, tembok itu. Kami anak-anak kecil semua ya kan Pak ya. Nggak takut lagi kami, nggak ada rasa-rasa takut mau kayak mana. Udahlah, pokoknya kami nggak mau pindah dari sini. Kami nggak mau terusir dari sini. Seperti yang waktu Rempang itulah. Itulah persis ya kan Pak ya, yang kita rasakan ya, diadu domba, dibosok. Karena ada yang mau dapat duit, mau pindah. Ya, kan Yang dibilang sama bapak itu ada pro ada kontra. Susah kalau di masyarakat ini. Kita udah begini, kita harus diuangkan ya. Dari belakang ada yang gini nggak, kalau kita terima uang aja gitu pun ada. Apa yang kita capek-capek orang yang bukan kita punya gitu. Dan mereka siap luar dalam itu untuk diboking. Ya memang itulah kerjanya Bu. Itu jahatnya ya kan. Gah, Mahira Iga Charlotte. Kenapa? Lamun dia. Kenapa kau gak sakit kau? Enggak sih, aku tadi pikiran aja kayak mana sih ada si bapak itu. Iya sih. Dulu yuk, singgah dulu lah kita ke masjid sholat. When he wakes up, he wipes the sleep from his eyes. Another day at school again, weighing heavy upon his mind. Standing tall,
try to keep it cool, like saying yes to everything. He's lost and down. All he cares about is to find a way of fitting in. Don't ever forget to love. Apa yang kau dapatkan selama 33 tahun dapat dunia? Don't ever forget you shine. Oh, Shine ada like 8 a star. Hah? Cuma There's 8? something so perfect, encouraging everyone. So don't ever let yourself stop loving who you are. She stood by her mirror. She's wondering how to fix her scarf. Filled up with the fear of people staring from afar at the way she talks, just how she walks is tearing up her self-esteem. She's lost in doubt. All she cares about is to find a way of fitting in. Don't ever forget to love. Keep loving who you are. Don't ever forget you shine. Shining like a star. There's something so perfect, encouraging everyone. So don't ever let yourself stop loving who you are. No matter. Capek pun berhenti main aja lah. Loh, Zahra? Emar? Dari tadi di sini lah? Iya, di sini aku mau duduk dulu, mau istirahat bentar. Kamu ngapain nih? Sama, aku mau makan, lapar soalnya. Makan sama ya? Iya, boleh, boleh. Biasa Emar bareng Iga dan yang lain-lain pada kemana tuh? Alah, paling ntar lagi juga nampaknya orang itu. Tapi aku seneng kali loh, Ra. Namaku keluar di daftar penerima beasiswa. Ya Allah, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, barakallah ya Emar. Iya. Iya, aku kemarin tuh nggak coba sih, karena katanya belum memenuhi kriteria gitu. Oh iya? Iya sih, memang nggak ketat sekarang, Ra. Tapi bagus lah pemerintah bikin program kayak gini, Ra. Membantu kali untuk orang susah kayak aku kan. Bagus juga pemerintah bikin beasiswa pendidikan kayak gini. Iya, itu sih emang udah kewajiban ya, Mar. Dan nggak ada yang istimewanya juga, karena itu juga sih belum seberapa gitu ya. Ya enggak lah, Ra. Belum tentu semua pemerintahan mau kayak gini loh, mau bikin beasiswa untuk rakyatnya. Mana sih Emar ya?
Itu dia. Hey, Emar. Woi, udah lama kalian Hai. serius sekali kayaknya. Apa yang kalian bahas? Gak ada sih. Apa tuh yang kau makan, Mer? Nah, mau kau? Kau bawa apa itu? Minum nah, satu untuk Wana. Tahu aja orang lagi surat memang ada duanya kau nah ini. Sudahlah, diam. Karena ada dari tadi di sini. Enggak kok, tadi aku barengan sama Emer. Dia tadi cerita kalau dia baru dapat beasiswa gitu loh, Vi. Serius? Keren kali kau, Mer. Selamat ya, Mat. Banyak kalian. Iya, selamat ya, Mer. Jangan lupa ya traktirannya. Udah pas lah kalian ngasih aku kado ucapan selamat. Aku pula, Ih, padangki kali kau jadi manusia. Udah, Nangdi, masih banyak kesempatan. Nanti kita coba juga ya. Karena banyak kan beasiswa pendidikan sekarang. Temen kelas kita aja, itu ada yang dapat beasiswa KIPK loh. Oh, Ya, andaikan ya pendidikan gratis tanpa syarat harus ngurus kartu ataupun beasiswa, itu kita semua pasti bahagia nggak sih? Ya nggak apa-apa, Lara. Kan memang harus ada effort. tapi kan di zaman sekarang tuh nggak ada yang cuma-cuma, adanya tuh cumi-cumi. Kekayaan yang Allah kasih ke kita itu sebenarnya udah cuma-cuma loh. Tinggal kita kelola aja dengan baik, dan keuntungannya itu ya untuk hajat hidup masyarakat banyak lainnya. Ya untuk akses jalan misalnya, untuk pendidikan, kesehatan, dan juga untuk listrik, air, dan berbagai macam lainnya. Dan juga kalian sadar gak sih, seharusnya UKT kuliah kita itu bisa gratis, dan kita nggak perlu khawatir gitu UKT kita naik tiap tahunnya. Terus juga kita nggak usah khawatir bingung tentang penelitian, dan juga nggak usah muncul gitu masalah mental pelajar lainnya gitu ya kan. Cuman ya itu kalau penguasanya beneran mau gitu ya. Nah iya, emang penguasa kan nggak sepenuhnya mau ya. Dan banyak juga pihak swasta aslinya yang menguasai aset kita. Tapi kan penjajahan itu udah jadi budaya kan ya. Ya bener sih, tapi kan kebodohan itu nggak harus dipelihara ya, nggak boleh dipelihara juga kan. Karena itu tadi yang kayak aku bilang, itu bukan istimewa, karena seharusnya semua pelajar itu harus dapat beasiswa pendidikan ataupun KIPK itu seperti di zaman kejayaan Islam dulu gitu. Oh gitu, itu kan dulu Rah, tapi emang ada ya? Iya, serius nih mau dengerin? Mau. Iya, jadi di Cordoba, di Spanyol itu banyak banget literatur yang menjelaskan tentang masjid itu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan seperti madrasah gitu kan. Dan lembaga pendidikan itu telah berhasil mencetak berbagai macam ulama sekaliber seperti Al-Qurtubi, Asy-Syatibi, dan lain-lain. Iya, tidak hanya ahli tafsir dan juga usul, lembaga pendidikan di era khilafah juga berhasil mencetak pakar-pakar kedokteran seperti Ali At-Tabari, Ar-Razi, Al-Majusi, dan juga Ibnu Sina. Nah, kalau di bidang kimia itu ada Jabir bin Hayyan. Terus kalau di bidang astronomi dan matematika itu ada Mator, ada Hunain bin Ishaq, ada Ali bin Isa Al-Aturlabi, dan lain-lain. Nah, kalau di bidang geografi itu ada Yakut Al-Hamawi dan juga Al-Khwarizmi. Nah, yang terakhir itu ada di bidang historiografi, itu ulamanya seperti Hisham Al-Kalbi dan juga Al-Balazuri. Nah, makanya fakta sejarah di era keemasan Islam di masa lalu itu tuh bukan cuman dongeng belaka, karena menurut sejarah itu mereka bisa mendapatkan fasilitas pendidikan gratis dan cuma-cuma itu untuk semua warga negaranya. Wow. Dan itu menariknya ya itulah ya kan, pendidikannya gratis dan juga ulama-ulamanya itu udah pada diakui oleh seluruh dunia. Nah, pendidikan gratis dan juga bermutu di era khilafah itu bisa didapatkan dari sumber pendapatan khilafah yang sangat besar. Kekayaan alamnya itu bisa dikelola oleh negara dengan sangat baik gitu kan, untuk kepentingan umum, misalnya lewat skema layanan pendidikan gratis, kesehatan, akses jalan, dan lain-lainnya. Tapi Kara, masalah di negeri ini tuh udah kompleks sekali loh. Kami keliling Sumut, itu tuh banyak kali masalahnya sampai bingung loh apa yang mau diurusi. Kayak mana itu? Iya, Ra, betul, Ra. Kau tahu perkembangan di daerah itu kayak mana? Terus proyek dihembahas lagi tuh yang dibilang gagal itu. Terus orang-orang kota pun pada diusir untuk kepentingan industri, perumahan orang kaya, wisata.
Ogalian C yang sering diperbincangkan oleh masyarakat setempat itu ya, itu tuh bukti bahwa penolakan terhadap proyek dan juga rusaknya sistem yang dirancang untuk ketahanan pangan. Dan penggusuran warga lokal setempat secara sepihak gitu ya, itu bukan cuma terjadi di Sumut aja, itu udah terjadi di Rempang beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau untuk di Medan sendiri itu banyak lahan yang statusnya itu jadi hak guna usaha, di mana itu fungsinya untuk apa? Ya untuk pemerintah bisa mengambilnya sewaktu-waktu untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan bisnis asing. Loh, kok tahu Rah? Nah, itu semua masih permukaan sih. Aku bisa nganalisis bahkan akar permasalahannya ataupun jalan keluarnya supaya kasus kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu kita rasain. Nah, kalian tahu kita punya di Sumut ini punya 1,4 juta hektar lahan sawit, sehingga kita itu nggak perlu khawatir tentang krisis kekurangan minyak, dan minyak kita tuh nggak perlu mahal juga gitu kan. Nah, kalian tahu di Serdang Bedagai kita punya sumber daya air, bahkan potensi air kita itu mencapai 3.900 miliar meter kubik, dan itu ngebuat kita nggak perlu krisis air. Nah, dan kalian tahu kita punya pembangkit listrik panas bumi terbesar di dunia, PLTP Sarula di Tapanuli. Tapi desa yang hanya berjarak 4 km dari PLTU Labuan Angin itu bertahun-tahun hidup tanpa listrik. Ih Rah, kami tuh ke lapangan ngerjain tugas udah bengek loh Rah. Mana kami bisa tahu semua itu? Tapi kok bisa ngerti ya Rah? Ya, aku nggak harus tahu setelah terjun langsung ke lapangan sih. Aku taunya dari ngaji aja, dan di ngaji itulah dibahas semua segala macam persoalan dan penjelasan syar'inya itu gimana. Itulah makanya yang segala macam terupdate itu aku jadi paham. Oh, jadi ngaji tes keren itu? Ih, maulah aku ngaji. Aku juga lah Rah. Iya Mau kan, ya? Weh? Yuk ngaji yuk. Ayo. Betul nih. Iya, ayo. Kalian temenin kami ya. Iya, nanti aku kawani. Kapan tuh mulai ngajinya? Kapan ya? Nanti aku kabarin lagi ya. Oke. Info ya. Oke. Nanti kami ajak juga si Iga ya. Oke, boleh. Oke, student. Sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan di awal semester lalu, bahwa tugas akhir kalian yang bobotnya 6 SKS ini tentang wajah Sumut. Langsung aja kita mulai ya. Saya acak untuk persentasenya. Silahkan kelompok 3. Sini. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Aros Sailovidon, biasa dipanggil Lovi, dan rekan saya Melodisa Batubarai, biasa dipanggil Di. Saya Mahira Iga Charlotte, biasa dipanggil Iga. Dan saya Wan Emerald Veld, biasa dipanggil Emer. Weh, kita mau buat apa ya nama kelompok kita? Apa ya yang agak-agak wajah Sumut gitu? Wajah Sumut? Apa ya? Aku ada ide nih. Kayak mana kalau nama kelompok kita tuh Toba? Hah? Toba? Iya, jadi nanti kita suruh sih dibilang Horas. Ih, enggak mau. Udah nama kelompok itu tuh kelompok 3 aja. Gak usah nama aneh-aneh. Udah biar keren. Ya kali aku teriak horor di depan orang itu semua di dalam kelas. Enggak. Itulah kok kan, kerja tuh harus all out loh. Tapi sebenarnya Sumut itu lebih ke Tanah Deli nggak sih? Kayak itu senam ahoy itu. Senam ahoy. Ada. Tapi kayak mana kalau kita pakai nama kita aja? Nama kita. Namamu siapa? Iga, Maher. Tunggu. Emer, Di, Mahira, Di, Enggak, nama panjangmu apa? Melodi, Mahira. Aros. Terus Emak. Emak Erat aja lah. Enggak, dia biarin aja dia sendiri yang merot. Kami nggak mau. Biar aja dia jadi satu kelas. Maerot. Aduh, gawat. Udah lah, jangan lah, we. Atau nama singkatan aja.